Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini teman-teman, kita untuk spesial edisi hari ini, gue mau ngajak kita semua ngegibah bareng ceritanya. Tapi yang kita gibahin sebenarnya bukan gibah sih. Ini sebenarnya fakta gitu. Jadi fakta-fakta aneh tentang tarantula. Uh, gue udah rangkum kurang lebih ada 9 gitu ya, 9 fakta. Tapi plus 9 lagi. Kenapa 9 plus 9 ya? Spider 9 gitu kan. Ya gampang aja. Jadi kurang lebih ada 18-an lah fakta yang gue kumpulin. Either itu fakta yang aneh maupun emang fakta mungkin yang teman-teman Tarantula Keeper udah tahu ataupun belum gitu ya, kita nggak tahu, kita bahas bareng aja gitu ya. Jadi fakta-fakta ini gue coba kumpulin dari beberapa pengalaman gue pribadi dan juga hasil baca-baca di internet juga gitu, karena memang beberapa fakta ini mungkin sempat jadi pertanyaan teman-teman juga gitu ya, tentang tarantula gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi kita sama-sama tahu gitu ya bahwa tarantula itu adalah salah satu, boleh dikatakan hewan yang paling apa ya, mungkin one of the most misunderstood gitu ya, yang paling banyak orang salah kaprah, salah paham gitu ya. Mereka mikir tarantula itu udah pasti serem gitu kan ya. Karena kenapa? Ya peran-perannya dia di film horor apalagi gitu ya. Kalau laba-laba gede berbulu gitu ya, dengan taring yang panjangnya bisa 2-3 inch gitu tuh lumayan men gitu kalau nembus kulit. Nah jadi udahan memang dia kan semua tarantula beracun gitu teman-teman. Kita sama-sama tahu semua tarantula beracun gitu. Cuman venomous, dia venomous animal. Cuman apa ya, karena mungkin tadi ya, tongkrongannya serem gitu ya, tongkrongannya serem. Jadi banyak orang mikir, dan salah satu pertanyaan selalu hampir selalu gitu ya, masuk, atau misalnya orang yang ngobrol gitu ya tentang hobi lu apa, Le? Salah satunya adalah gue tarantula keeper gitu ya, tarantula breeder juga segala macam. Terus langsung ditanya tuh, itu kan beracun ya, Le? Iya beracun. Sebenarnya bukan beracun, lebih tepatnya berbisa teman-teman, karena kalau beracun itu poisonous, tarantula itu venomous gitu ya. Jadi beracun berbisa emang beda lagi. Nah, sedikit meluruskan apa yang menjadi salah kaprah di bahasa kita gitu ya. Berbisa sama beracun beda teman-teman. Jadi bedanya gini, if we eat that animal then we die, poisonous. Ngerti nggak? Jadi kalau kita makan tuh hewan dan kita mati, itu hewan beracun. Tapi kalau if that animal bite us and then we die, or ya we get hurt gitu ya, kita terluka atau sakit, then hewan itu venomous, berbisa gitu ya. Dibedain nih teman-teman, berbisa beracun, venomous poisonous gitu ya. Kalau poisonous you eat you die. Tapi kalau venomous they bite we die, or we hurt lah, whatever it is, intinya kita yang sakit gitu. Nah jadi bedanya poisonous sama venomous. Nah gue mau lempengin ini dulu sih. Ini sebenarnya kita belum masuk topik bahasan, ini masih ngalor ngidul teman-teman. Jadi ya semua tarantula beracun, venomous. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kayak misalnya emang nggak serem, emang nggak serta merta gigit gitu. Nah itu kan salah satu yang apa ya, yang buat gue sih itu sering banget gitu ya. Hampir selalu kalau gue cerita tentang tarantula, hampir selalu itu pertanyaan yang masuk gitu ya di gue. Jadi ya setiap hewan eksotik terutama teman-teman, memang bukan sebuah hewan yang common pet gitu ya. Ya memang pasti punya penanganan sendiri. Gue yakin teman-teman yang di luar sana yang miara eksotik pet lainnya gitu ya, kayak either it's snakes, lizard, tortoise, turtle, apapun itu pasti butuh perawatan yang apa ya, ya mungkin beda gitu ya dari common pet gitu ya. Yang saya kalau common pet itu gue mungkin klasifikasinya kayak common pet itu bener-bener majority orang tuh bisa miara itu gitu dan tertarik akan hal itu. Sedangkan kalau exotic pet itu sebuah hal yang boleh dikatakan anti mainstream tentunya kayak gitu. Ya, oke, kita sekarang tarantula udahan jadi Indonesia dulu. Tapi sekarang gue baru mulai masuk nih ya. Kita mau cerita tentang fakta-fakta apa aja sih yang udah gue kumpulin. Oke, yang pertama adalah tarantula itu sebenarnya dapat nama dari laba-laba lain teman-teman. Jadi ada laba-laba ya di kota Italia, tepatnya di kota Taranto di Italia gitu ya. Jangan tanya gue di mana, gue taunya Depok belok kanan gitu kan. Oke, Taranto ini di Italia, ini adalah ada sebuah laba-laba, tepatnya wolf spider. Oke, wolf spider ini ukuran cukup gede dan agak berbulu gitu ya, dengan nama latin adalah Lycosa tarantula. Gue sambil nyontek nih karena banyak banget yang udah gue list gitu. Jadi Lycosa tarantula ini berasal dari kota Taranto di Italia. Jadi tarantula itu ternyata dapat namanya dari situ. Kok bisa gitu, Le? Jadi gini ceritanya teman-teman. Zaman-zaman dulu gitu ya, ketika masih zaman perdagangan gitu ya, dari Italia kemana-mana pun atau dari manapun ke Italia gitu ya, mereka tuh nanya warga lokal gitu ya, sebelum ada nama Lycosa tarantula ini loh. Jadi gitu. Jadi karena kotanya itu kota Taranto, mereka menemukan laba-laba yang besar, wolf spider sebenarnya gitu ya. Jadi setiap orang-orang yang lihat laba-laba besar itu merefernya ke situ, merefernya ke si Lycosa tarantula gitu lah. Maka dari itu akhirnya nama tarantula itu jadi kayak kesebut tiap kali orang lihat big terrestrial spider gitu ya, laba-laba gede yang istilahnya berbulu gitu ya segala macam. Nah itu langsung refer tarantula gitu. Oke, itu asal kata tarantula ternyata. Oke. Cukup menarik ya teman-teman. Jadi ternyata begitu toh gitu. Jadi gue juga baru tahu sih. Literally. Oke. Terus yang kedua, beda dengan laba-laba teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat laba-laba itu kan mereka bikin jaringnya itu sebenarnya untuk tempat mereka tinggal,
berburu, dan jaring laba-laba itu lebih lengket daripada jaring tarantula gitu ya. Nah, ternyata tarantula tuh lebih, boleh gue bilang, jaringnya lebih multifungsi. Kenapa? Karena pada dasarnya gitu, teman. Jadi jaring tarantula itu fungsinya nih ya agak sedikit berbeda, atau bahkan kalau gue boleh singkatnya gitu, gue boleh bilang bahwa jaring tarantula ini lebih banyak fungsinya bahkan gitu ya. Pertama, jaring tarantula tidak serta-merta untuk menjerat mangsa. Ini bedanya nih sama jaring laba-laba gitu ya. Jaring laba-laba itu kan begitu ada, misalnya lu bisa lihat ya, misalnya di rumah lu ada kawa-kawa gitu, orang nyebutnya kawa-kawa gitu, gonggo gitu ya. Itu kan pasti di situ nyangkut laron lah, nyamuk lah gitu ya, laler, apapun hewan terbang gitu istilahnya gitu ya, nyangkut di situ, terperangkap. Nah, beda sama tarantula, teman-teman. Jaring tarantula tidak didesain untuk jadi kayak lem super gitu ya, jadi kayak lem tikus gitu ya. Nggak begitu fungsinya. Jadi alih-alih hewan atau mangsanya terperangkap, jaring tarantula itu dibikin sebagai, kalau kita bilang kayak alarm apa ya, alarm keamanan gitu. Jadi kayak gini misalnya gini, ini jaring, tiba-tiba ada mangsa lewat, nah itu jaring itu akan menyalurkan getaran ke si tarantulanya itu. Jadi tarantulanya langsung notice ada yang lewat di jaring gua gitu, kayak CCTV kali gitu ya, cuma bedanya ini nggak visual gitu. Nah, jadi ada yang lewat, dari situ teman-teman canggihnya nih ya, tarantula itu bisa menentukan gitu ya, kurang lebih, atau mendapatkan gambaran kurang lebih mangsanya sebesar apa, jaraknya di mana, kebayang nggak? Atau bahkan ini mangsa atau bukan, dalam artinya gini, misalnya gitu ya, lu toel jaring pakai jari gitu, atau misalnya pakai alat gitu, mungkin tarantulanya bukannya nyamber, malah ngumpet, karena mungkin dia udah mendeteksi ini bukan mangsa, atau ini sesuatu yang lebih besar dari yang bisa gue gigit gitu ya, yang bisa dimakan sama si tarantula. Kurang lebih sih kayak gitu gambarannya. Jadi dia itu lebih kayak apa ya, trigger wire gitu ya, kayak kawat kalau ranjau kan ada kawatnya tuh, nah itu kan trigger wire-nya ada tuh. Nah kayak gitulah. Jadi setiap ada masang yang kena trigger wire-nya itu, si tarantula akan langsung respon gitu ya. Kalau memang dia lagi dalam hunting mode gitu, dia akan langsung respon, dan dia bisa kurang lebih dapat gambaran ini mangsanya segede apa, bisa nggak diterkam segala macam, kurang lebih kayak gitu. Itu yang pertama ya, agak sedikit beda sama laba-laba yang memang memerangkap atau menjerat atau bikin mangsa nempel. Jaring tarantula nggak kayak gitu. Yang pertama tadi itu ya. Terus yang kedua, ini jaring saking banyaknya fungsi, ternyata malah beda juga nih sama laba-laba. Jadi gini, laba-laba itu selalu aktif memproduksi spinneret ketika mereka jalan-jalan, tapi dalam rangka itu adalah tali pengaman mereka, tali pengaman. Jadi begitu dia laba-laba itu terjun gitu, itu webnya ikut gitu ya. Jadi itu kayak emang dia langsung bisa gelantungan. Laba-laba beda, men. Ketika lu handling misalnya gitu ya, tarantula tuh beda. Ketika lu handling misalnya, dia akan ngeluarin web gitu ya, jaring dari spinneretnya, iya, tapi itu bukan jaring pengaman dia, jatuh aja gitu. Karena memang jaring tarantula sendiri yang baru keluar dari spinneret itu nggak akan cukup kuat dan tebal untuk nopang bobotnya dia. Jadi memang bukan, fungsinya beda gitu ya, walaupun sama-sama sama-sama ngeluarin jaring ya, namanya kan punya spinneret gitu ya, organ untuk bentuk jaringnya, untuk spinning the web gitu ya. Jadi kalau di laba-laba itu memang jaringnya diproduksi untuk pengaman kalau dia harus terloncat atau dia terjatuh gitu ya. Kalau di tarantula beda, memang itu keluar aja gitu ya. Ketika misalnya kayak misalnya gue handling itu kadang-kadang ada jaring tipis-tipis, tapi itu bukan jaring pengaman, karena memang nggak cukup kuat itu jaring buat nopang dia. Nah, fungsi itu bedanya, fungsi itu yang kedua gitu ya. Cuman kalau di tarantula itu jaringnya itu ternyata salah satu yang digunakan untuk molting pad atau alas molting, alas ketika tarantula ganti kulit gitu. Jadi tarantula itu pakai jaringnya gitu ya, bikin jaring, dia bikin bedding gitu ya, bikin jaring di alas substrat segala macam. Itu biasanya adalah tanda-tanda dia benar-benar bentar lagi akan molting, dia mulai bikin alasnya gitu. Misalnya lo kalau mau molting gelar tikar lah gitu ya. Nah terus apalagi ya fungsinya selain kayak gitu, juga untuk sperm web, teman-teman. Jadi tarantula itu yang jantan gitu ya, kalau memang udah usia akil balik dan udah mesti kawin gitu ya, dia akan bikin yang namanya sperm web. Sperm web ini adalah jaring web yang dikeluarkan, dan umurnya ini benar-benar temporary gitu ya. Jadi jarang lu lihat sperm web itu bertahan mungkin sampai 2 malam gitu, jarang. Bahkan semalam aja jarang gue lihat gitu. Biasanya dia cuma hitungan jam akan dihancurin sama si tarantula jantan. Jadi sperm web ini untuk apa? Dulu gue sempat bahas di topik gue tentang mating tarantula. Jadi si tarantula jantan ini akan bikin jaring tadi, sperm web ya, jaring khusus untuk sperma. Dia akan bikin, terus dia akan, boleh dikatakan bahasa kita tuh masturbasi gitu ya. Jadi dia akan keluarkan spermanya dia ke jaring itu. Sperma dikeluarin ke sana. Karena matingnya tarantula itu alat kelaminnya nggak ketemu, teman-teman. Beda gitu ya sama mamalia misalnya gitu ya. Ini alat kelaminnya nggak ketemu. Jadi caranya adalah spermanya tadi dikeluarin ke sperm web tadi, jaring sperma. Terus tarantula jantan itu punya namanya palpal emboli gitu ya, emboli yang sepasang ini ya, yang di depan taringnya kayak kaki pendeknya gitu. Nah itu kan ada kayak sarung tinjunya tuh ya, palpal embolinya. Nah jadi di sarung tinju itu ada jarumnya gitu. Jadi
itu akan dipindahkan tuh dari sperma yang ada di sperm web tadi, dipindahkan ke sarung tinjunya itu, teman-teman. Makanya ketika kawin ya, si tarantula jantan biasanya kan dia punya hook tuh ya di femur, di sepasang kaki depannya itu, di femurnya gitu ada hook gitu ya, bukan femur sih, sorry, femur mah di sini ya, di lengannya, aduh gue lupa bahasa ilmiahnya. Pokoknya ada hooknya kan. Nah, jadi hooknya itu nanti buat nahan taring si betina, sedangkan pal embolinya tadi, sarung tinjunya tadi akan ngeluarin jarumnya dan colok ke spermatekanya si female gitu. Jadi disitulah baru di injeksi atau diejakulasikan lah gitu ya, dimasukin, disuntikin ke spermatekanya si betina gitu. Jadi itu salah satu fungsi jaring tarantula gitu, terutama tarantula jantan itu untuk sperm web. Nah, fakta menariknya atau fakta anehnya sebenarnya adalah gini, teman-teman tahu yang namanya Aponopelma semani? Ada yang komen, siapa nih, sorry nggak kelihatan. Hai Imam, ya kecoa terbang. Nggak, belum ketinggalan, belum jauh bahasannya, baru poin kedua, tenang aja. Nah, jadi Aponopelma semani teman-teman, ternyata penelitian yang gue baca yang terbaru adalah si penelitian itu nggak spesifik menyebutin Aponopelma lain bisa begitu apa enggak, tapi tertulisnya adalah semani. Oke, jadi si semani ini ternyata bisa memproduksi kayak model jaring dari kelenjar di ujung kakinya. Gitu ya. Ini agak aneh nih. Jadi makanya gue bilang ada fakta-fakta yang kita udah tahu mungkin, tapi juga ada fakta-fakta aneh yang akan gue ceritain ke teman-teman. Nah, salah satunya ini. Jadi ternyata si Aponopelma semani ini teman-teman bisa ngeluarin jaring dari ujung-ujung kakinya. Jaringnya itu nggak berupa lembaran, tapi model kayak gumpalan gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tadi gue bacanya gooey. Gooey itu kayak sesuatu yang kenyal gitu. Jadi itu ternyata bisa. Oke, itu fakta aneh. But ya udah, yang baru ketahuan adalah semani ceritanya. Oke, kebetulan gue punya semani, Aponopelma semani, cuman karena masih baru juve gitu ya, jadi gue juga belum terlalu merhatiin, tapi gue tertarik sih. Maksudnya gue suatu saat mungkin akan coba gue perhatiin gitu ya, kali-kali gue bisa ngeliat kejadian dia ngeluarin jaring dari dari ujung-ujung kaki-kakinya gitu. Om 1 mm mature male itu bisa berapa kali buat sperm web? Selama dia masih mau makan dan minum sebenarnya. Jadi periodiknya sih gini ya, kalau yang gue lihat dia at least setiap kali dia habis nyolok dia akan bikin ulang sperm webnya. Jadi kayak reload guys gitu ya, kan dia udah bikin sperm web terus ternyata nggak kawin biasanya. Selama dia masih mau makan gitu ya, ataupun masih lincah gitu ya, belum kayak model-model tua-tua boyo gitu ya, itu sih biasanya dia akan nunggu sekian lama untuk akhirnya bikin sperm web lagi. Gue nggak ngerti apakah spermanya ada expired apa gimana, tapi di gue sih gitu. Jadi setelah sekian lama gitu ya, sebulan lebih nggak dapat pasangan, kadang-kadang dia bikin lagi, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi mungkin tergantung genus kali ya, tergantung genus dan spesies. Tapi kalau lu abis colok nih si male-nya, biasanya abis itu gue biasanya akan kasih dia istirahat, gue pancing makan dan kasih minum tentunya gitu ya. Nanti dia akan coba produce sperm web lagi dan baru berarti itu menandakan dia siap nyolok lagi gitu sih. Oke, kita lanjut dulu nomor 3. Nah, masih bicara tentang web nih ya, jadi selain tadi keunikan webnya dia yang tarantula yang beda dari laba-laba, ternyata nih ada tarantula lain yang share web dan burrownya dengan spesies lain. Gue bilang spesies ya teman-teman. Jadi spesies itu bisa jadi tarantula tapi beda genus dan beda spesies tentunya. Oke, ingat pelajaran atau pembahasan kita tentang hybrid tarantula, kenapa tarantula nggak boleh hybrid ya, karena beda spesies. Oke, bear with me bentar. Nah, jadi gini, contohnya adalah kayak gimana? Contohnya yang udah diteliti gitu adalah kalau teman-teman tahu genus Senetis, spesiesnya Senetis imanis. Nah, dia ini di habitat aslinya ternyata share burrow hole-nya dengan katak kecil. Fungsinya apa? Ternyata ini adalah sebuah simbiosis mutualisme, teman-teman. Jadi, si tarantula akan melindungi si katak dari kataknya kecil ya, teman-teman, bukan kodok guduk yang gede, bukan, kataknya kecil gitu. Jadi kayak katak piknik gitu kali ya. Ini kataknya kecil, tapi katak ini akan melindungi si sarang tarantula dari semut, dan juga misalnya tarantula lagi mau bertelur gitu ya, dia akan juga melindungi telurnya dari semut ataupun serangga-serangga kecil lainnya. Nah, sedangkan si tarantula ini akan melindungi si kodok ini dari predator gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu fakta unik pertama. Yang kedua yang gue baca adalah Chilobrachys fimbriatus, Indian violet gitu ya. Nah, Chilobrachys fimbriatus ini ternyata di alam liar gitu ya, di habitat aslinya ternyata ditemukan dia berbagi sarang. Fimbriatus ini kan heavy webber ya teman-teman. Jadi dia berbagi webnya itu dengan spesies tarantula lain, yakni Trichmopeus truculentus. Nah, gue ada dua-duanya teman-teman. Gue punya Fimbriatus, gue punya Truculentus. Tapi gue sendiri nggak berani sih masukin mereka dalam satu enclosure gitu. Gue ngeri Truculentus dimakan, atau bahkan lebih parah Fimbriatus yang malah dimakan. Tapi at least kalian boleh cari gitu ya fakta unik ini, bahwa si Fimbriatus ini berbagi jaringnya, karena Truculentus juga sebenarnya tuh heavy webber teman-teman. Jadi kayak jaring mereka tuh saling bertaut gitu loh, dan ternyata mereka kayak modelan apa ya, kalau gue bilang bahasanya mungkin kayak komunal, tapi beda
beda spesies gitu. Ini salah satu yang unik sih gitu. Cuman gue nggak berani lakuin itu di di apa koleksi gue sih. Walaupun disebutin gitu ini Trichmophius truculentus sama Chilobrachys cumbiratus ternyata share web yang sama gitu. Oke. Nah, kalau yang komunal udah pada tahu kali ya teman-teman, kalau yang teman-teman yang tarantula keeper gitu udah tahu bahwa beberapa tarantula itu bisa komunal. Jadi gini teman-teman, kenapa ini merupakan fakta unik? Karena pada dasarnya tarantula itu adalah hewan yang soliter dan dia cenderung kanibal. Oke, jangankan beda spesies gitu ya. Kadang-kadang saudara kandung gitu ya. Itu pun kalau memang mereka nggak bisa komunal ya itu akan saling bantai-bantaian gitu ya. Istilahnya kayak yang kuat yang bertahan lah gitu. Jadi ntar ada yang gendut sendiri, ada yang tiba-tiba saudaranya hilang gitu. Jadi tarantula tuh harusnya soliter gitu. Bukan harusnya, mostly soliter dan mostly kanibal gitu. Nah, tapi ada beberapa spesies, ada beberapa genus yang ternyata bisa aman di komunal atau hidup bersama. Contohnya adalah teman-teman sudah tahu semua Monocentrophus balfouri atau Socotra blue island baboon itu udah proven gitu ya, mereka bisa hidup bareng-bareng bahkan dengan yang bukan saudara satu eksak atau saudara kandung. Itu mereka bisa hidup bareng gitu. Balfi gua komunal itu dari 3 indukan berbeda gitu. Jadi bahkan yang ada 2 batch yang gue masukin itu udah ukurannya udah juvie mau sub adult gitu ya, gue gabung dan itu ternyata aman gitu. Itu untuk Balfi ya. Tapi kalau yang satu lagi adalah genus Poecilotheria. Gue belum tahu apakah semua Poecilotheria bisa dibikin komunal, tapi yang udah jelas bisa atau teman-teman gue pun cerita bisa, gue pun cobain bisa adalah Regalis itu gue punya komunalnya. Oke, Regalis. Terus Metallica juga banyak yang cerita ke gue berhasil di komunal, tapi semuanya sama Formosa. Oke, 3 ini yang gue tahu bisa di komunalin. Sama satu gue sempat lihat postingan bule Rufilata, cuman ya mungkin karena Rufilata mahal ya cuy. Jadi kalau sampai bisa bikin komunal sih beruntung banget. Nah, yang pasti gue Regalis gue bisa cerita gitu ya. Kalau Pimet gue moga-moga Pimet gue Graphite yang terakhir mating gitu ya. Kalau memang berhasil Graphite gue akan cobain komunal juga Pimet. Yang pasti Poecilotheria ini bisa dikomunalin asal satu telur atau saudara kandung lah, intinya gitu, satu eksek. Oke, satu kantung telur. Nah, sebelum lanjut ke nomor 4 dari Imam, setiap berhasil melakukan misi suci, iya isi token lagi. Iya, betul. Habis ngosongin pistol, reload gitu. Oke, kita lanjut. Nah, fakta aneh keempat teman-teman adalah tarantula itu punya 8 mata, tapi nearly blind. Kebayang? Matanya 8, tapi ternyata tarantula itu hampir buta. Jadi cara dia mengetahui posisi ataupun ada gerakan atau bagaimana cara membaca keadaan adalah dengan setae atau bulu-bulu di seluruh tubuhnya. Jadi ternyata bulu-bulu itu teman-teman itu bisa ngebaca chemical trail gitu ya, chemical trail maupun perubahan suhu, humidity, getaran sekecil apapun gitu. Makanya tadi ingat tentang jaring itu kayak trigger wire dan tarantula langsung ngedetect. Nah itu sama, karena memang ternyata indera terkuat atau the strongest sensing for tarantula adalah bulunya gitu. Jadi dia punya mata 8 hampir buta, tapi sekujur bulunya itu kayak apa ya, kayak lu punya ribuan gendang telinga gitu. Kebayang nggak? Jadi bisa denger dari arah manapun. Makanya kadang-kadang gini loh teman-teman, even gua pelan-pelan itu jalan tetap aja tarantula gua kadang udah kadung ngumpet, padahal gua mungkin belum nyampe depan enclosure-nya gitu ya. Jadi ternyata sensingnya itu adalah dari bulu-bulunya tadi gitu. Jadi dia bisa apapun itulah arah, misalnya perubahan suhu, perubahan kelembaban, getaran udah pasti gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tarantula kenapa kakinya 8 gitu ya? Kadang-kadang pertanyaan gitu, ada yang konyol ya. Tarantula kenapa kakinya 8? Ya kalau kakinya 5 digaruk satpol biasanya gitu aja sih gue jawabnya. Oke, langsung kita fakta yang kelima ceritanya. Ini tadi udah 4 ya. Oke, yang kelima adalah tarantula itu kan nggak punya darah teman-teman. Gue udah pernah cerita gitu ya, bahwa tarantula itu punya sebuah cairan ya, itu yang namanya, aduh gue jadi lupa, hemolip ya, hemolip. Kalau gue salah pronounce atau ada yang tahu, komen di bawah please. Hemolip ya. Jadi tarantula itu nggak punya darah, nggak punya otak, literally nggak punya otak. Makanya tarantula nggak akan bisa lu latih, nggak akan bisa, dia benar-benar pure bertindak atas atas rangsangan gitu. Jadi ada asap, ada api lah, ada langsung reaktifnya tuh berasal dari rangsangan apa yang lu kasih gitu. Makanya lu nggak akan bisa gitu, kita nggak akan bisa bilang sit fetch, ini nggak akan bisa men, karena nggak punya otak. Jadi tarantula itu nggak punya kemampuan untuk mengingat atau menyimpan memori, even itu sesuatu yang kecil gitu. Kenapa? Sekali lagi, tarantula nggak punya otak gitu. Jadi mereka punyanya adalah susunan saraf, gue pernah sebut juga ini, medulla oblongata. Jadi sebuah susunan saraf yang mengendalikan geraknya si tarantula, dan dia akan bergerak sesuai dengan rangsangan yang ada terjadi pada dia yang ditangkap gitu. Jadi tadi nggak punya darah ya. Nah, apa hubungannya nih hemolip ini nih? Jadi gini teman-teman, ternyata menurut penelitian, hemolip ini kan cairan ya, dan cara si tarantula flexing bergerak itu memanjangkan, memendekkan kakinya gitu, itu kan dari seolah-olah cairan hemolip itu bekerja kayak cairan hidrolik. Ngerti ya? Sistem kerjanya hidrolik tahu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, ternyata ini akan ngaruh ke suhu teman-teman. Ketika tarantula
berada di suhu yang panas, maka hemolipnya ini akan lebih encer, sehingga gerakan si tarantula lebih gesit. Kenapa? Cairannya tadi encer gitu ya, jadi dia bisa flexing lebih cepat. Sedangkan sebaliknya di suhu yang lebih rendah, hemolip ini akan tambah kayak kental, kalau kita bilang thicker gitu ya, lebih tebal, lebih kental, sehingga gerakannya pun akan melambat teman-teman. Ternyata itu begitu, ternyata itu ngaruh gitu ya. Oke, itu fakta menarik kelima. Oke, yang keenam, banyak loh ini. Gue kumpulin sampai 18-an karena GoPlay gue harus 45 menit. Oke, ikutin aja terus. Nah, yang keenam, ini ternyata tarantula tuh bisa puasa lama, men. Bisa puasa tahunan buat yang adult. Bahkan kalau buat seling pun bisa, mereka bisa mingguan, bahkan bisa sebulan gitu ya kadang-kadang. Jadi kalau tarantula kalian tiba-tiba nggak mau makan, please don't worry, karena memang mereka itu pencernaannya pun tergolong lambat, digestion sistemnya itu kayak istilahnya literally slow gitu ya. Jadi dia tuh bisa go without food tuh even years gitu ya kalau buat yang adult, sampai tahunan. Oke, contoh nyata, albicep gua masuk bulan ke 9 tanpa makan. Bentar, minum dulu. Tenggorokan kering. Nah, dan tarantula bisa puasa, tapi mereka tetap wajib punya akses terhadap air. Sama kayak gue barusan minum kan. Jadi tarantula itu ternyata kuat puasa, tapi nggak kuat untuk nahan aus. Kenapa? Balik lagi teman-teman, humidity itu di tarantula penting, dan semua makhluk hidup pada dasarnya butuh air. Oke, jadi kalau teman-teman nih yang istilahnya, kok bisa ya tarantula di ekspor import gitu nggak mati? Ya balik lagi, yang penting ada airnya gitu sih. Bahkan lu jangan kasih makan dulu, taruh aja dikasih akses ke air, entah itu tisu dibasahin, kapas dibasahin, apapun gitu ya. Kurang lebih itu buktinya. Oke, terus ternyata tarantula itu punya cakar guys, yang kayak kucing, bisa retractable. Jadi cakarnya itu bisa tarik itu bisa dijulurkan. Oke, cakarnya retractable, dan jumlahnya biasanya 2 atau bahkan 3. Nah, khusus di arboreal teman-teman, itu cakarnya biasanya lebih panjang daripada tipikal untuk burrower maupun terrestrial gitu. Jadi cakarnya itu bisa di-retract, bisa ditarik itu kayak kucing. Oke, jumlahnya biasa 2 atau 3. Terus itulah kenapa tarantula itu bisa manjat-manjat bahkan di permukaan kaca. Makanya teman-teman, kalau tarantula itu pastiin enclosure-nya lu kunci. Kenapa? Karena even tarantula terrestrial pun itu ya, yang istilahnya nggak jago manjat, itu bisa manjat gitu ya, dan dia punya tenaga cukup untuk ngebuka pintu enclosure-nya kalau lu nggak kunci atau nggak tutup rapat. Oke, kita lanjut. Tarantula tadi sempat gue singgung dengan cara makannya. Jadi tarantula itu nggak bisa makan makanan padat gitu ya. Dia itu cara makannya adalah semua mangsanya itu udah tahu ya gitu. Kalau saya yang udah tarantula keepers itu udah tahu, cuman gua kasih tahu aja buat teman-teman yang mungkin masih awam. Jadi teman-teman, tarantula itu cuma punya taring 2, dan hanya dua-duanya lagi. Dan hanya dua-duanya itu maksudnya gitu ya. Jadi tarantula itu tiada 3-nya, cuma 2 taringnya. Nah, taringnya ini teman-teman ternyata berfungsi ini sebagai mulutnya dia juga gitu ya. Beda sama kalajengking yang punya mulut terpisah ya, punya rahang ya, mandible gitu ya. Tarantula tuh nggak cuman punya 2 taring itu doang. Jadi ceritanya, kalau tarantula gigit mangsanya kayak gini, dia akan suntikin cairan atau enzim pencernaannya, mangsanya jadi lunak, jadi smoothie, jadi jus, baru disedot. Caranya gitu. Makanya kalau tarantula bisa nggak di defang? Nggak bisa guys, mati. Oke, itu. Terus itu tentang cara makan. Nah, terus tarantula ini ternyata teman-teman, ini cukup menarik nih yang gue temuin gitu ya. Jadi ternyata tarantula itu mulai diteliti oleh para ahli untuk fenomnya mereka, yang tadi yang gue bilang bisa bikin smoothie jus, itulah tadi itu yang suntikin fenomnya dia ya. Itu ternyata mulai diteliti oleh para ahli untuk bahan obat. Wow, jangan-jangan nanti di depan kita punya bisnis kayak snake, kan ada snake milking gitu ya. mungkin nggak gitu. Kalau di Australia sih gue udah pernah lihat filmnya, ada dia untuk mouse spider, tapi itu laba-laba gitu, mouse spider itu buat anti fenomena. Untuk tarantula teman-teman, di sini gue temuin ada 3 spesies setidaknya, atau katakanlah 3 genus gitu ya. Jadi racun tarantula untuk obat itu pertama adalah spesifik disebutkan itu ada di Haplopelma smithii. Oke, Haplopelma smithii itu untuk obat-obatan. Ternyata fenomnya itu bisa binding pain receptor kita, jadi kayak obat, justru malah kayak obat apa ya, kita bikin saraf sakit gitu, itu baal gitu ya. Pain receptor itu dibinding sama dia, sama fenomnya ini. Jadi kayak obat bukan pereda nyeri ya, kayak apa sih kita bilangnya kalau lu lagi buat operasi gitu loh guys. Jadi pas di black pisau tuh nggak berasa, obat bius gitu ya, kurang lebih ya, obat bius gitu kayak anestesi kali mungkin. Oke, terus yang kedua, Heteroscoda maculata nih. Heteroscoda maculata ini ternyata lagi teliti racunnya itu untuk obat epilepsi. Oke, yang ketiga ini dari genus Psalmopeus. Yang gue baca
yang disebutin tuh udah ada Cambridge sama satu lagi Ederpulcher atau Reduncus, gue lupa. Ya pokoknya Psalmopeus, cuman Irminia nggak disebut ya, Irminia Victory nggak disebut. Situ yang ketara banget adalah Cambridge. Jadi Psalmopeus ini menghasilkan suatu senyawa yang disebut adalah salmotoksin, dan ini ternyata lagi dikembangkan untuk obat saraf. Gila, keren ya. Jadi kalau yang teman-teman ada yang tadi mau baal gitu, coba yang punya Haplopelma smithi digigitin. Mungkin ngaruh, atau ada penyakit saraf. Gue punya Cambridge by the way. Oke, canda. Dari Nugroho, waduh thank you sawerannya untuk Bro Nugroho. Yuk yang lain teman-teman kalau mau nyawer monggo banget, ya kan, biar makin semangat kontennya. Oke, kita lanjut yang ke-10. Ternyata teman-teman, tarantula ini makin kesini makin banyak yang terancam atau boleh dikatakan masuk ke list CITES gitu ya. Jadi please teman-teman, sekali lagi beli tarantula yang istilahnya hasil dari captive breed gitu ya. Jangan sampai ngoyo-ngoyo ujung-ujungnya beli yang wild capture. Pengalaman gue pun, ya bukan berarti gue istilahnya orang yang suci bersih nggak pernah beli wild capture, ya nggak gitu juga. Ini disclaimer nih, cuman dari pengalaman gue wild capture itu biasanya banyak masalahnya sih. Antara lain kayak parasit, dia bisa bawa parasit, dia gampang stres karena biasanya dia alam bebas dan tiba-tiba lo kurung gitu ya. Terus dia boleh dikatakan itu juga mengancam tentunya kelestarian dari spesiesnya dia sendiri. So please usahain banget gitu ya, kita dukung yang namanya kayak konservasi effort gitu ya, usaha-usaha konservasi terutama untuk tarantula, yang dimana ini adalah hobi yang kita sukai, kita cintai gitu ya. Jadi belilah tarantula yang captive breed. Oke, thank you Bro Imam udah disawer juga. Oke, kita lanjut. Nah terus kalau tadi lihat dari posternya kan, itu anak gue tuh lagi handling tarantula gitu ya, lagi handling pegang tarantula gini. Nah ternyata teman-teman, handling tarantula itu jauh lebih berbahaya untuk si tarantulanya daripada kita yang lagi handling. Oke, kenapa begitu? Kayak gini teman-teman, gue handling tarantula, oke, resikonya apa? Resikonya gue digigit. Oke, iya dong, gue digigit. Satu, kedua, kalau dia New World kemungkinan gue kena urticating hair, gatal-gatal. Itu resiko gue sebagai orang yang handle. Oke, tapi apakah dua-duanya berakibat fatal? Enggak. Racun tarantula nggak ada yang bisa cukup kuat sampai ngebunuh orang. Oke, setae pun cuma bikin iritasi. Nah, kita sekarang ngomong kenapa gue bilang handling itu jadi lebih berbahaya buat tarantulanya daripada buat kita. Karena tarantulanya dia beresiko jatuh kalau kita mishandling atau kita panik atau apapun yang terjadi, jatuh, rupture, alias abdomennya pecah, alias mati. Jadi basically tarantula itu ketika di handling, guys, ingat nggak soal tadi indra yang gue bilang, indra paling kuat dia adalah setainya dia, dan itu ngebaca getaran tangan kita kan. Ini kan ya gue nggak bisa bilang harus semuanya steady ya. Siapa yang gue mau bilang tarantula dong, tangan lu steady nggak? Ya kan nggak gitu juga gitu ya. Jadi dia tuh agak, ketika tarantula di tangan kita tuh dia beneran stres sebenarnya, karena dia sensing banget ini tangan kita gerak sekecil apapun gitu ya. Makanya kalau stresnya tiba-tiba dia katakanlah ngeboltnya naasnya bukan ke sini malah ngeboltnya ke sana, jatuhlah dia gitu. Dan sekali jatuh, sekali lagi teman-teman, tarantula itu ngeluarin jaring itu bukan buat gelayutan kayak modelan laba-laba. Jaringnya nggak cukup kuat ke situ dan nggak didesain untuk itu bahkan. Jadi kalau jumping spider begitu lompat dari tangan lu dia masih gelantungan, thanks to his web gitu ya. Tarantula nggak gitu ceritanya. Begitu dia lompat, kelar. Oke, sehingga itulah kenapa gue bilang handling itu lebih stressful untuk si tarantulanya daripada kita. Oke, baru pikir nggak sih? Oke, lanjut. Nah, terus ini sebenarnya buat ini lebih banyak kayak bahan-bahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita sering terima di internet gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi ya, handling ternyata lebih bahaya buat tarantulanya daripada buat kitanya. Nah terus misalnya kita ngobrolin yang udah pasti, kalau tarantula keeper udah pasti ngalamin adalah tarantula kita molting, setuju ya? Jadi gue minum dulu bentar, kering dulu tadi. Aduh. Jadi molting itu adalah saat-saat tarantula yang paling kritis, guys. Nah ini mungkin bahasan lebih dalamnya sempat gue kupas di tema live gue kayak gini yang tentang molting tarantula. Teman-teman boleh cek itu di situ. Molting tuh istilahnya apa ya, yang harus diperhatikan apa gitu segala macam. Cuman gini, gue mau cerita about molting itu adalah saat kritis buat tarantula. Kenapa? Karena pada saat itulah dia sebenarnya meriset gitu ya, tubuhnya dia. Jadi ini ada dua fakta nih ceritanya. Fakta yang pertama yang gue ceritain sekarang ya, fakta pertama adalah molting itu saat kritis. Yang kedua adalah dia ngeriset sehingga dia bisa regenerate atau numbuhin balik kaki yang hilang, ataupun kaki yang hilang. Jadi tarantula itu ternyata bisa kayak modelan salamander gitu teman-teman, yang kalau anggota tubuhnya hilang, kakinya,
dia akan tumbuh lagi. Cuman bedanya adalah salamander kan tumbuhnya dalam hitungan, gue lupa hitungan hari apa minggu, yang pasti cepat gitu. Sedangkan tarantula enggak, tarantula akan tunggu periode molting berikutnya, dan itu pun bisa menghabiskan sampai 2 sampai 3 kali periode molting kalau dia merupakan tarantula adult. Gue ada satu pengalaman itu di Haplopelma lividum, tapi gue punya yang green emerald. Nah jadi tarantula ini, si lividum ini, kakinya itu somehow nyangkut gitu ya di sela-sela engselnya enclo. Jadi gue nggak ngerti gimana dia masuk, tapi mungkin dia nggak berhasil tarik keluar kakinya, sehingga kakinya gue temuin kakinya ngegantung lah intinya di situ gitu. Jadi karena itulah kakinya sisa 7. Oke, terus pas molting berikutnya bener aja kakinya udah tumbuh lagi. Jadi gue sempat foto si lividum yang hilang kaki ini di IG gue, dan gue ceritain di situ bahwa kaki depannya itu ada yang lebih kecil dari 7 kaki lainnya, dan warnanya kebiruan, beda dengan kaki lain yang femurnya kehijauan gitu ya. Jadi kayak beda sendiri ukurannya sama warnanya. Nah itu kenapa? Karena itu adalah kaki baru yang baru tumbuh setelah molting pertama. Nanti ini gue lagi nungguin lagi, kalau dia molting lagi gue harap tapi nanti gue akan update ke teman-teman, itu gue akan foto. Gue harap kakinya akan normal sama seperti 7 kaki lainnya gitu ya. Jadi tarantula itu bisa numbuhin kaki, dan saat dia ngeriset itu adalah ketika dia molting. Nah molting ini jadi saat kritis. Kenapa? Karena banyak banget, atau gue pernah cerita juga di penyebab tarantula tewas itu, banyak banget cerita-cerita tentang bad molt atau gagal molting, teman-teman. Jadi either itu kesangkut, dehidrasi, kesangkut jadi kelelahan gitu ya, kelelahan dan akhirnya mati gitu ya, mati kelelahan, ataupun nyangkutnya bisa gara-gara misalnya terlalu kering enclo-nya. Sedangkan dia, si tarantula itu butuh kayak pelumas yang didapat dari kelembaban tadi gitu ya, untuk tarik kulit baru dan kulit lama. Jadi kalau itu dia nyangkut, kalau kita paksa bisa sobek yang barunya ataupun bocor. Oke. Jadi itulah kenapa gue bilang molting itu sangat kritis. Terus taringnya si tarantula itu akan, kalau kita bilang dia kan taringnya itu kan dari keratinin ya, apa keratin ya, gue lupa, yang bahan kuku itu loh. Yang tahu boleh komen ya. Kalau gue salah, gue singkat aja. Jadi taring tarantula itu terbentuk dari sebuah bahan yang kayak kuku. Jadi sehingga ketika kalau habis molting itu bentuk taringnya tuh putih, kayak mirip kayak kuku kita kalau kelamaan berendam di air. Tahu kan ya, jari keriput kukunya putih semua gitu. Nah tarantula pun sama, taringnya akan kayak gitu, dan itu lunak banget teman-teman. Dan saat posisi molting atau sesaat setelah molting, tarantula itu boleh dikatakan dia benar-benar rapuh gitu ya. Sehingga kalau ada mantan mangsa gitu, jadi seharusnya misalnya lu sempat cemplungin jangkrik gitu ya, tuh jangkrik nggak kemakan karena dia pre-molt, terus tuh jangkrik berhasil bertahan hidup sampai si tarantulanya molting, dan ketika tarantulanya molting lagi lemah-lemahnya digigit sama si jangkrik, kelar tarantula lu gitu. Jadi itu tadi kenapa gue bilang molting itu adalah satu momen di mana tarantula itu lagi kritis-kritisnya. Oke, lanjut, kita masuk ke poin berikutnya. Umur tarantula female ini juga fakta gitu ya, bisa mencapai 20 tahunan, bahkan 25, bahkan ada yang nyatat gitu ya. Kalau di gue kebetulan belum pernah punya yang sampai belasan tahun, karena hobi ini baru gue jalanin kurang lebih 4-5 tahun teman-teman. Jadi tarantula gue yang dari sling pun gue piara itu rosea, sekarang masih sub adult. Belum gede-gede, karena rosea itu lambat tumbuhnya. Jadi udah 4-5 tahun itu tarantula pertama, masih aja besarnya itu baru sekitar 11-12 ya. Jadi cuman gue berharap banget nih kayak model-model rosea gini, ataupun apapun lah ya istilahnya, adult female yang gue piara dari sling, gue mau tahu banget sampai berapa lama dia bisa, lifespan-nya dia sampai berapa tahun. Tapi fakta menyebutkan bahwa umur tarantula bahkan bisa sampai 25 tahun gitu ya. Jadi sekali lagi, hobi ini umur tarantula panjang, sehingga butuh komitmen dari kalian, dari gua, dari lu para tarantula keeper. Please, kalau memang bosen atau pensiun ya jualnya juga jangan harga hancur-hancur banget. Jadi curcol. Tapi terus maksud gue gini loh, komitmen penting men. Karena tarantula yang lu piara ini umurnya bukan bangsa 3 tahun 4 tahun kelar gitu loh. Enggak, ini mereka bisa 25 tahun lu bayangin. Jadi kalau kayak sekarang gue miara, mungkin ntar 25 tahun kemudian anak gue udah punya anak, kali gue udah punya cucu, kali itu tarantula baru mati. Kan bisa jadi kayak gitu ya. Jadi komitmen guys buat miara ginian. Oke. Terus kita balik dikit tentang bulu gatalnya atau setae si tarantula. Jadi setae ini selain dia merupakan indera perasa gitu ya, indera terkuatnya tarantula, ternyata setae ini juga hidrofobik guys, alias anti air ya, water repellent. Oke, hidrofobik. Makanya tarantula sebenarnya tuh di beberapa video yang beredar gitu ya, kalau terpaksa mereka bisa berenang. Ya, kalau terpaksa banget nih tiba-tiba banjir bandang, rumah lubangnya ketutup air, mereka bisa keluar berenang dan mereka akan tetap kering. Kenapa? Karena itu tadi, setae mereka hidrofobik gitu. Jadi apalagi kalau model-modelan kayak emang bener-bener dia perenang ulung ya, kayak Hystrocrates gigas gitu ya. Baru minggu lalu gue cerita, gue habis update kandang Hystrocrates gigas nih gitu ya. Jadi dia memang bahkan tarantula yang cenderung suka air, jadi dia bisa nyelam dan bahkan bisa hunting ikan-ikan kecil gitu.
Oke, lanjut. Semua tarantula kita tahu tuh itu insektivore ya guys ya. Jadi tarantula itu bukan karnivor sih sebenarnya. Jadi bukan pemakan daging tapi merupakan insektivora atau pemakan serangga. Walaupun betul mereka bisa daging juga istilahnya masuk dalam menu mereka gitu ya. Lu kasih kayak tarantula gede-gede bisa makan pinky segala macam ya. Itu kan istilahnya di alam juga sama gitu ya. Kadang mereka mungkin bisa makan bayi-bayi dari primata kecil kah atau dari mamalia kecil kayak tikus segala macam, itu iya gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka adalah insektivora, pemakan pemakan serangga. Nah, namun teman-teman, tahu nggak kalian bahwa ada tarantula yang vegetarian? Seriously. Jadi tarantula ini, bukan tarantula, laba-laba. Jadi semua tarantula itu insektivora, tapi kalau di dunia laba-laba kita ngomong gitu ya, ternyata ada satu laba-laba, dia dari kayak jumping spider. Nama genusnya atau nama latinnya adalah Bagheera kiplingi. Oke, nah Bagheera kiplingi ini adalah salah satu jenis jumping spider dan mereka makan dari sebuah kayak struktur di pohon akasia. Jadi pohon akasia itu katanya ada belt body gitu. Nah itu biasanya dimakan sama semut dan ternyata si jumping spider ini, Bagheera kiplingi ini juga makan hal tersebut walaupun kadang pun dia makan larva semut. Sorry, gatal mulu dari tenggorokan gue. Oke, itu fakta menarik. Terus tarantula nggak tidur. Oke, jadi tarantula itu guys, minum dulu. Ternyata tarantula itu nggak tidur guys. Jadi dia lebih kayak kalau komputer kita tuh sleep mode, tapi nggak bener-bener tidur. Jadi kalau tarantula, kita ngamatin tarantula kita, dia lagi berdiam dengan sebuah posisi. Oke, lalu itu pada dasarnya dia bukan kayak kita beneran lagi tidur gitu ya, kayak mamalia segala macam, enggak. Dia masuk sleep mode, dimana dia menurunkan semua kayak suhunya, detak jantungnya segala macam itu diturunin kayak sleep mode. Tapi begitu nanti ada rangsangan gitu ya dari maksa segala macam, dia bisa langsung react gitu. Sama kayak apa ya, gue pernah dengar ikan juga gitu ya, ikan tuh nggak tidur tapi sleep mode gitu. Oke. Menarik. Nah, waduh bentar ya, ini laptop saya malah ketutup. Oke, kita masuk itu, by the way kalau ada ngitungin itu udah 17 fakta. Sekarang kita masuk fakta terakhir, 18 gitu ya. Oke, fakta terakhir dan sebagai penutup adalah tarantula nggak ngerasain sakit. Ya, jadi sakit kayak dicubit gini lo atau dikepotong atau kakinya lepas, itu dia nggak ngerasain sakit guys. Kenapa? Balik lagi yang tadi gue bilang, tarantula nggak punya otak, sama kayak krustasea. Oke, mereka cuma punya susunan saraf, sehingga rasa sakit itu, pain reseptor itu mereka nggak ada. Mereka hanya react by apa yang mereka terima, by insting gitu segala macam. Jadi kalau kakinya putus, nggak jalannya pincang, iya pincang dong kan, kurang satu kaki. Tapi bukan berarti dia lagi kesakitan, pada dasarnya enggak. Karena ternyata menurut penelitian, tarantula doesn't feel pain. Oke, so itu tanpa kita sadar, itu adalah 18 fakta tentang tarantula, baik yang aneh maupun yang mungkin lu belum tahu ataupun yang kalian udah tahu. Jadi itu yang bisa gue kumpulin. Sengaja banget milihnya 18. Kenapa tadi gue mau 9 gitu ya, 9 fakta tentang tarantula, spider 9 kan gitu, 9 fakta. Ternyata kalau gue pikir kayak durasinya kurang nih, karena balik lagi gue play sekarang 45 menit, jadi gue masukin lagi 9 lagi. Oke, jadi itu adalah 18 fakta tentang tarantula teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman gitu ya tentang hewan kesukaan kita ini, tarantula. Ya, jadi itu aja buat hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan guys. So stay safe semuanya, jaga prokes semuanya gitu ya. Ini Omicron lagi ngebut-ngebutnya gitu ya. Teman-teman kantor gue juga udah puluhan orang yang harus isoman gitu. Jadi please stay safe semua. Leo Morrison sign out. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao.